وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis ilmu, majelis yang kita tahu bahwa majelis ini adalah majelis yang terbaik yang ada di bumi ini. Majelis di mana di situ dipelajari kitab-kitab Allah, dipelajari sunnah-sunnah nabinya, dipelajari aqwal para a'immah, para alim di dalam agama kita ini, yang dengannya Allah menjaga agama ini, yang membedakan antara umat Islam dengan umat-umat terdahulu, di mana agama Islam ini dijaga oleh Allah sampai kiamat. Sampai kiamat. Kemudian yang kedua, tidak henti-hentinya kita ucapkan salawat dan salam atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena dengan usaha dari beliau, dari usaha keras dari beliau, kita semua sekarang ini mendapati agama Islam itu dengan suhulah. Bayangkan bagaimana keadaan para sahabat dulu, mereka berislam dengan susah payah. Untuk mengerjakan sholat saja mereka susah payah, sembunyi-sembunyi, tidak ada yang berani menampakkan. Sebagaimana antum telah mendapati cerita-cerita tentang bagaimana para awail di dalam Islam ini, mereka teguh, kokoh di dalam keislamannya. Ada yang sampai meninggal, ada yang sampai cacat dan sebagainya. Yang ketiga, senantiasa kita bersyukur pada Allah karena nikmatnya. Jadi di antara nikmatnya adalah nikmat yang sehari-hari kita gunakan, yaitu nikmat yang paling utama, yaitu nikmat mata. Dari situlah kita bisa mendapatkan ilmu, ya kan? Di samping telinga, mata juga. Bahkan dikatakan mata ini cahayanya orang yang hidup. Bayangkan antum sehari saja, antum coba tutup mata antum, kuat gak antum? Sejam aja mungkin kita gak kuat. Kemarin saya pulang ke Kudus itu mendapati salah seorang saudara saya lebih muda dari saya kena penyakit diabetes, nyerangnya ke mata. Sekarang matanya sudah tidak bisa melihat satu aja. Kalau antum pengen coba tutup matanya satu selama 1 hari, antum menggunakan satu mata saja. Repot. Oleh karena itu nikmat yang Allah berikan ini gunakan sebaik-baiknya. Nikmat itu ketika disyukuri maka dia akan menetap. Idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu ketika disyukuri maka apa? Maka dia akan tetap dia. Kalau dia nikmat itu dikufuri, maka farrat, akan lari. Maka tidak ada jalan, satu-satunya jalan untuk nikmat itu agar senantiasa kekal kecuali apa? Kecuali disyukuri. Ayatnya sudah sering kita dengar, sudah sering kita dibahas, sudah sering dinasihatkan, hanya saja tinggal kita jaga. Oleh karena itu ketika antum ini mau menggunakan, mari kita sampaikan kan, di antara bersyukur itu apa? Menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalannya. Maka ketika antum mau menggunakan nikmat yang Allah berikan, apa saja, ketika antum mau berjalan untuk melakukan kemaksiatan, ingat, di antara bentuk kufur nikmat adalah orang menggunakan
nikmat yang Allah berikan untuk jalan selainnya. Nah, di jalan selain Allah, di jalan selainnya jalannya Allah, maka dia termasuk apa? Kufur nikmat. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, jangan sampai nanti nikmat itu dicabut. Ketika dicabut oleh Allah, nah sudah. Boleh jadi nikmat itu ketika dicabut tidak akan kembali lagi. Kalau dicabut harta, jadi miskin, mungkin bisa kaya lagi. Kalau yang dicabut itu mata, misalnya, karena pengalaman guru saya SMA dulu, ketika guru matematika itu sama juga kena penyakit diabetes, nyerang mata, kemudian matanya harus dioperasi, diambil. Akhirnya pakai mata apa? Mata buatan. Mata buatan itu nggak bisa melihat, wujudnya aja ada, supaya tidak kelihatan kayak gini. Nah, ada wujudnya tapi nggak bisa melihat. Nah, jadi mata kalau sudah ini nggak bisa kembali. Belum tentu nanti kalau donor itu bisa kembali. Kalaupun toh donor harganya berapa? Miliaran. Nah, satu mata aja miliaran. Nah, oleh karena itu jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini dicabut. Nah, kalau sudah dicabut seperti mata nggak bisa kembali lagi. Nah, oleh karena itu disyukuri, maka nikmat itu nanti akan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Nah, sungguh jika kalian mensyukuri nikmat Allah, maka sungguh Allah akan apa? Menambahkan pada nikmat tersebut. Nah, kalau kalian kufur, ya azabnya Allah sangatlah pedih. Itu kita sudah pahami semua. Maka tidak ada jalan untuk nikmat itu senantiasa ada pada diri kita, nah, kecuali dengan bersyukur. Sudah tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalannya itu, mau nempuh ya silahkan, mau dihilangkan nikmatnya, ya pilihan ada pada kita. Nah, jadi antum semua ketika mau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, ingat itu. Nah, itu baru di dunia. Di akhirat, apakah selesai seperti itu? Enggak. Nah, nanti di akhirat itu akan ditanyakan nikmatnya itu. Ketika di dunia antum misalnya punya nikmat, kemudian nikmatnya itu dicabut, nggak selesai itu. Di akhirat akan ditanyakan, kenapa dulu kamu gunakan mata itu untuk bermaksiat kepada Allah? Kenapa kamu gunakan tangan itu untuk bermaksiat kepada Allah? Kenapa kamu gunakan kaki untuk berjalan bermaksiat kepada Allah? Kenapa kamu gunakan telinga untuk bermaksiat kepada Allah? Nah, mungkin orang di seluruh dunia ini tidak akan tahu, tapi nanti di akhirat semua akan tahu. Ya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kalian akan ditanya. Ya, tsumma latus'alunna. Sungguh. Nah, kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang apa? Nikmat-nikmat yang telah kalian rasakan di dunia. Nah, ketika antum dikasih mata sekarang, kemudian digunakan untuk tidak yang baik, kemudian dicabut, nggak selesai. Nanti di akhirat tetap akan ditanyakan. Nah, oleh karena itu berhati-hati. Nah, sebagai seorang muslim mesti apa? Berhati-hati menggunakan nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai nikmat itu kemudian dicabut oleh Allah, kemudian nanti kita di akhirat ditanya oleh Allah bagaimana dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Insyaallah kita lanjutkan. Kemarin kita telah membahas tentang arkanul iman, ya kan? Arkanul Islam atau iman kemarin? Arkanul Islam, ya. Kemarin kita telah membahas syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini yang kemarin. Nah, kemarin kan ada syaratnya kan? Wa'lam annahu la yasihhu dukhulu fil Islam illa bi sittati syurutin. Ya, tidak sah masuk pada Islam kecuali dengan apa? Dengan 6 syarat. Yang pertama dia harus apa? Berakal. Yang kedua baligh.
Yang ketiga adalah ikhtiar. Nah, kemudian yang keempat an-nutqu bi syahadatain. Enggak boleh dengan selain syahadatain. Saya mau masuk Islam dengan baca Al-Baqarah, enggak. Dengan 2 kalimat saja. Kemudian wal muwalatu. Keberlangsungan. Jadi 2 kalimat syahadat ini dibaca secara berturut-turut. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah hari ini disambung yang kedua besok, maka tidak sah. Namanya bukan apa? Bukan mualah. Nah. Yang ketiga, yang keenam adalah at-tartib bainahuma, baina kalimat syahadatain. Enggak boleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya enggak tertib. Kenapa? Dibalik dia. Nah, tidak tertib berarti tidak sah. Nah, kemudian kita masuk pada rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua, Nabil? Salat. Hasan. Nah, kalau orang Islam rukun Islam enggak tahu, nah ini kebangetan. Wa iqamus salati. Wal iqamu huwal iqamatu. Jadi iqamu ini iqamatu. Dia adalah masdar. Masdar dari wazan af'ala yuf'ilu. Aqama yuqimu iqamatan. Kemudian taknya dibuang. Jadi terkadang wazan ini, wazan af'ala itu diantara faedahnya apa? Masdarnya kadang-kadang dibuang. Asalnya apa? Iqamatu. Ya kan? Antum yang belajar saraf sudah hafal sampai situ kan? Sudah belum? Nah, ada gak? Di fi'il itu kan ada aqama yuqimu iqamatan. Nah, terkadang taknya itu dibuang. Nah, asalnya iqamatan, kemudian iqam. Atau terkadang apa? Hamzahnya yang dibuang. Seperti dalam surat apa itu? Ta'atu wa qaulun ma'ruf. Surat apa itu yang awal ayat itu kan apa? Surat apa, Afif? Surat Muhammad. Nah, itu kan ada kan? Ta'atun. Itu asalnya ita'atun. Nah, terkadang hamzahnya dibuang atau terkadang taknya yang dibuang. Ini seperti ini apa? Taknya yang dibuang. Asalnya iqamatus shalah. Al-iqamu huwal iqamatu. Wal iqamatu hiyal mulazamatu. Al-mulazamah wal istimrar. Jadi namanya iqamah itu apa? Mulazamah. Mulazamah itu apa? Terus menerus, lazim, melazimkan. Kemudian wal istimrar. Istimrar itu sama, terus menerus. Lazim, melazim itu menetapi. Ya. Maka istilah mulazamah. Mulazamah itu ya menetapi seorang syekh tertentu sampai ambil ilmunya, sampai habis ilmunya. Baru kemudian pergi pada cari guru yang lain. Itu namanya mulazamah. Nah, itu namanya asli mulazamah seperti itu. Nah, para sahabat dulu gitu mulazamah dengan Rasulullah. Kemudian para tabi'in mulazamah dengan para sahabat. Ya kan? Maka kita lihat para a'immah dulu ketika mereka belajar dengan gurunya, ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai 40 tahun. Nah, kira-kira antum mau berapa tahun di sini? Secukupnya aja. Secukupnya ini bahasa yang abstrak kan? Cukup 3 hari cukup. Cukup merasakan. Nah. Ini namanya mulazamah, menetapi. Ya, menetapi salat itu. Kemudian istimrar. Nah, terus menerus. Nah. Was-shalatu lughatan ad-du'a. Jadi salat ini secara bahasa maknanya ad-du'a, doa. Qila mutlaqan. Maksudnya apa? Ad-du'a mutlaqan. Secara itlaq doa. Nah, ini kadang-kadang disalahartikan oleh orang. Ya kan? Kamu udah sholat? Sudah. Loh, kapan? Nah, sholat itu kan doa, saya sudah berdoa. Nah, ini kamu baru menjalankan sholat secara apa? Secara lughawi, secara bahasa. Nah, ada lagi orang yang mereka
kita ini yang penting hidup baik, tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu orang lain. Nah, ini salah juga. Dia baik dengan baik dengan manusia, tapi tidak baik dengan penciptanya. Ketika pencipta mewajibkan sesuatu kepada yang diciptakan, nah, kemudian dia mengingkari, berarti dia tidak berbuat baik kepada penciptanya. Mungkin dia berbuat baik kepada orang lain. Hubungan kita ini kan ada dua, hablum minallah, hablum minan nas, kan? Secara vertikal dan secara horizontal. Kepada kebanyakan manusia, makhluk. Banyak manusia kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian kepada Allah ini yang paling penting. Kepada Allah ini penting karena apa? Allah yang menciptakan kita. Wujud syukur kita apa? Ya kita taat, patuh kepada Allah. Itu wujud syukur kita. Nah, maka ada orang yang ketika diajak sholat nggak mau. Nah, yang penting kan kita ini berbuat baik kepada tetangga, kepada orang, tidak mengganggu dan sebagainya. Nah, ini tidak tepat. Waqila bi khairin. Maksudnya apa? Ad-du'a bi khairin. Nah, salat itu maknanya doa dengan kebaikan. Doa khusus kebaikan aja. Kalau doa yang buruk enggak masuk secara bahasa ini. Wa syar'an, secara syar'i, wa syar'an. Nah, ini yang harusnya dijalankan. Nah, aqwalun wa af'alun muftatahun bit takbiri, mukhtatamun bit taslimi ghaliban. Secara syar'i salat itu apa? Aqwal, perkataan-perkataan, wa af'al, dan perbuatan-perbuatan, muftatahun bit takbiri, yang dibuka dengan takbir. Kita salat kan Allahu Akbar kan? Nah, kemudian mukhtatamun bit taslimi, dan diakhiri dengan salam. Ghaliban, secara apa? Secara umum seperti itu. Nah, ini makna salat. Jadi sholat ini akwal dan af'al. Jadi nanti ada rukun qauli, ada rukun fi'li, nah, ada rukun qalbi. Nah, seperti niat nanti. Al-makna anna thaniya min arkanil islami al-mulazamatu wal istimraru ala ada'is salati bi jami'i arkaniha wa syurutiha. Bahwasanya yang kedua dari arkan rukun-rukunnya Islam adalah melazimi, menetapi dan terus-menerus atas melaksanakan sholat. Terus-menerus melaksanakan. Jadi kalau orang sudah melaksanakan sholat sekali, kemudian besoknya berhenti, nah, atau dia bolong-bolong, ya kan? Satu hari 5 kali, dia menjalankan 4 kali, 3 kali. Masuk dalam kategori iqamus shalah? Enggak. Karena maknanya iqamah apa? Mulazamatu wal istimrar. Nah, istimrar terus menerus, ketika datang kewajiban laksanakan. Maka kalau ada orang yang sholatnya bolong-bolong, itu dia hakikatnya tidak menegakkan sholat. Tidak menegakkan sholat. Nah, kalau dalam Islam nanti ada orang yang dia meninggalkan sholat, maka dia apa? Yustatab, diminta tobat dia. Tobatnya apa? Dengan melakukan. Kalau tidak mau, maka dia dipenggal hukumnya. Nah, itu yang menggal siapa? Pemerintah. Jangan nanti kemarin dengar dari ustadznya, besok temannya bangun pagi gak mau, ambil peso, sembelih. Nah, ini gak beres ini namanya. Nah, ini gak beres nanti yang seperti ini. Ya, karena dulu pernah kejadian apabila ada orang yang murtad keluar dari Islam, maka faqtulhu, maka bunuhlah dia. Benar. Nah, suruh taubat gak mau, kembali masuk Islam kan? Sudah. Sama temennya 4 orang, langsung disikat ya, habis dibunuh dibakar lagi. Nah, iya kan?
Nah ini nggak beres ini namanya. Jadi kalau pemahaman seperti ini berarti ada kesalahan di dalam memahami ini. Jadi yang melaksanakan seperti itu siapa? Pemerintah Muslim. Nah, antum kalau lihat seperti itu laporkan kepada pemerintah. Nah, ini fulan ini namanya syahadatul hisbah. Jadi melaporkan orang yang melakukan kesalahan. Misalnya yang apa saja kesalahannya. Misalnya dia nggak sholat, laporkan kepada pemerintah. Ini fulan nggak sholat, nanti fulan panggil ke pengadilan. Nah, kalau zaman dulu ya orang dipanggil ke pengadilan karena nggak sholat. Kalau sekarang, wah orang bertebaran nggak sholat. Kalau sekarang tegak ke pemerintahan Muslim, habis semua itu, ya kan? Nanti ada yang mungkin zina juga. Oh ini sudah talak 3 masih berkumpul suami istri. Nah, maka nanti dipanggil pemerintah, dipisahkan. Itulah menjaga apa? Menjaga jiwa. Maka agama itu apa? Agama itu menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kalau di negeri Arab sana pembunuhan itu jarang, nggak seperti. Lo kan banyak. Itu karena perang. Orang perang mati ya wajar ketembak kan. Nah, kalau perang iya. Dan negara kita ini nggak ada perang tapi pembunuhan hampir tiap hari. Iya kan? Kita dengar ini pembunuhan di sana, di sini. Nah, kalau di negara seperti waktu kita di Yaman pernah ada kejadian pembunuhan. Ya kira-kira 3 tahun yang lalu. Kejadiannya perampokan, kemudian apa? Ketahuan sama penjaga, akhirnya penjaganya ini dibunuh. Perampoknya 7 orang, yang membunuhnya 2 orang. Maka yang dikisas berapa? 2 orang aja yang langsung membunuh itu. Dikisas. Waktu saya tanya, pernah nggak terjadi kejadian seperti ini? Oh pernah dulu, 25 tahun yang lalu. Jadi hampir 25 tahun baru terjadi lagi. Nah, itu dikisas di lapangan itu. Orang pada nonton semua di video. Nah, cuma nggak dipenggal kalau di sana, ditembak. Di bagian sini tempelkan senjata gitu, nah, langsung tembak dor. Posisi kan diikat duduk gitu. Nah. Jadi apa? Ketika ditegakkan syariat Islam itu menjaga kan? Menjaga jiwa, menjaga harta. Nah, menjaga harta. Orang di sana kalau sholat duhur sudah dagangan ditinggal. Dagangan ditinggal, sudah orang sholat, warungnya masih buka. Pulang ya masih ada. Toko emas paling ditutup aja gini, pakai kain biar gak ini. Yang ikan biar gak dikerubuti lalat ditutup ininya. Kalau Indonesia segitu kan, habis semua. Hah? Balik dari sholat, tutup pasarnya sudah, habis semua dagangannya. Nah inilah bedanya ketika apa? Kadang-kadang orang ini takut dengan Islam kan, takut dengan hukum ini. Tapi hukum-hukum sekarang ada nih, ternyata bukan menjadi solusi. Pembunuhan juga masih. Kan kasus yang kemarin di mana di daerah Aceh itu, di daerah Medan itu, yang habis keluar dari penjara karena dapat pengampunan karena corona, keluar dari situ malah membunuh orang. Nah, jadi agama ini akan menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga darah seseorang. Nah, jadi orang akan apa? Akan takut. Seandainya nggak takut di dunia, dia akan dihisab di akhirat. Nah, kejahatan yang pertama kali dihisab itu apa? Darah, pembunuhan. Nah, maka orang sana takut. Meskipun tiap hari orang pakai senjata, bebas sana bawa senjata, bawa AK, bawa pistol, mana-mana bawa. Tapi nggak ada untuk bunuh-bunuhan, tembak-tembakannya nggak ada. Kalau di Indonesia, habis rakyat Indonesia. Nah, iya kan? Habis, sudah. Tersinggung sedikit, nembak. Tersinggung sedikit, nembak. Iya kan? Tersinggung sedikit, nembak orang Indonesia. Tadinya hampir sekarang ini hampir 300 juta.
kasih senjata dalam 1 minggu, udah berkurang tinggal 50 juta. Mengalahkan corona. Ya. Kalau corona kan paling 1 hari meninggal 50, 60. Lah ini pakai senjata, meninggal sehari 1000 nanti. Bingung petugasnya. Nah, kalau di sana enggak. Orang megang senjata tapi takut mereka. Karena apa? Takut, enggak hanya takut ini, takut di akhirat juga. Kan ada waman qatala mu'minan muta'ammidan. Fajazaohu. Maka balasannya apa? Ngeri balasannya. Mereka takut dengan seperti itu. Orang ketika melakukan kesalahan diingatkan, ittaqillah ya akhi. Astaghfirullahaladzim. Jazakallah khairan. Kalau orang Indonesia diingatkan, tambah marah. Nah, tapi ini yang harus kita rubah. Kalau kita salah diingatkan itu, jazakallah khairan. Iya kan? Karena apa? Dia mengangkat kita dari neraka. Kalau enggak suka sama antum, dibiarkan, biar aja. Masuk neraka juga dia sendiri, enggak sebut sama saya. Nah, makanya diingatkan. Nah, termasuk amar ma'rufnya tinggi orang sana. Apalagi kalau dibacakan ayat, bacakan hadis, sudah. Sami'na wa ata'na. Diem. Udah, kalau salah astagfirullah, tobat dia langsung. Kalau di Indonesia dibacakan ayat, bacakan hadis, tafsirkan, dijelaskan detail, enggak paham-paham. Nah, padahal muslim terbesar di dunia. Ya kan? Jadi memang ketika kita beragama dengan baik, maka kita akan muncul dalam hati kita rasa ta'zim kepada yang mensyariatkan, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada syariat. Akhirnya apa? Ya wujud ta'zim itu apa? Menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, di antara syariat Islam itu yang besar apa? Salat. Mungkin dia lebih besar daripada potong tangan, daripada hukum penggal. Salat lebih besar. Jangan dikira orang berbicara tentang syariat Islam ini yang dibicarakan hanya potong tangan, ini kisos dan rajam dan sebagainya. Salat ini loh, ini salat syariat Islam yang besar dia. Makanya mengherankan ketika kita ini ketika terdengar azan, nah udah malas-malasan masih ngobrol, masih dan sebagainya. Nah segera ketika dengar azan segera. Nah, itu wujud kita menegakkan syariat Islam. Jangan pengennya orang ini kapan kita mau menegakkan, keluar menegakkan potong tangan, rajam dan sebagainya. Salatnya ini diperbaiki dulu. Gak akan bisa menegakkan seperti itu kalau salatnya ini masih berantakan. Nah, nanti kalau sudah tegak salat, maka perkara yang baik yang lain itu akan baik. Karena salat yang benar itu apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu dicamkan. Kalau orang masih melakukan sholat tapi perbuatannya masih keji dan mungkar, sholatnya jalan, nanti masih ghibah, masih judi, masih minum khamr, masih zina, berarti sholatnya tanda petik. Nah, sholatnya tidak memberikan pengaruh. Sholat yang benar akan memberikan pengaruh kepada pelakunya. Maka kalau kita masih sering melakukan kesalahan, maka perhatikan sholat itu. Benar tidak sholat kita? Ini maknanya bahwa yang kedua dari rukun Islam itu apa? Mulazamatu wal istimrar ala atas menunaikan sholat dengan seluruh rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Jadi sholat nanti ada rukun arkanus sholat, ada syaratnya sholat. Nah, nanti akan dibahas di bab sholat. Wa ita'uz zakati. Al-ita'u wal i'ta'u waz zakatu lughatan an-nama wa tadhhir. Nah, yang ketiga adalah apa? Menunaikan zakat. Nah, zakat sini ada dua kan? Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat badan ini dibayarkan kapan? Ketika akhir Ramadan. Nanti akan kita bahas secara khusus kan ada bab zakat nanti.
akhir Ramadan itu, atau zakat fitri, atau zakat fitrah, itu zakat badan. Yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat mal itu zakat yang berkaitan dengan harta. Tidak semua harta dizakati, enggak. Nanti ada harta-harta yang wajib dizakati. Nanti di bab, ketika kita masuk bab zakat nanti akan. Az-zakatu lughatan, zakat secara bahasa adalah an-nama wa tadhhir. Nama itu berkembang. Makanya ketika orang memberikan zakat, enggak akan miskin dia. Ini salahnya ketika orang ini zahirnya kan berkurang, iya kan? Loh, asalnya emas itu 85 gram. Ya. Ketika suruh bayar zakat kan berkurang 2,5 gram. 2,5% kan dari itu, bukan 2,5 gram. 2,5% dari apa? Dari total emasnya ini. Berkurang zahirnya, tapi barokahnya. Nah, boleh jadi berkurang, nanti barokahnya apa? Mungkin harga emasnya naik. Jadi nominalnya jadi naik kan dia. Nah, jadi kadang-kadang orang mikirnya itu matematika. Kalau 5 dikurangi 4, ya tinggal 1 kan. Oh, berarti kalau harta saya 85 gram dikurangi 2,5%, ya tinggal sini, berkurang akhirnya ini. Nah, mikirnya seperti itu. Amal itu enggak seperti matematika. Tidak seperti matematika. Boleh jadi orang ini berinfak, menunaikan zakatnya, maka apa? Berkembang zakat itu, harta itu yang dia punyai. Ya. Yang zakat perdagangannya semakin maju, semakin ini. Kenapa? Ada doa di situ, ada doa orang-orang yang miskin. Ketika haknya antum tunaikan, ya, antum jadi pedagang, sudah sampai nisab dan sebagainya, syaratnya terpenuhi, antum tunaikan. Maka orang yang mendapatkan itu akan apa? Mendoakan kan? Mendoakan keberkahan pada harta itu. Mendoakan kepada ini apa? Kita tadi waktu saya mampir di Semarang di tempat adik saya datang kan, menjual macam-macam lah, jual kerupuk, jual apa, orang dari Temanggung. Itu kita beli aja. Kos doanya itu semua didoakan, bayangkan. Kita beli kerupuk atau beli apa itu. Kita kasih minuman, haus dia kan gendong itu kan. Digendong sama dicangkung gini. Jual kayak apa, kopi, jual jahe, jual kerupuk kayak gitu. Itu ketika kita apa beli itu pulang aja orang doakan, ya kan? Apalagi orang yang kita beri zakat tanpa kita ini yang kita kan ada mukabil jual beli kan, kita lariskan dagangannya aja dia senang. Apalagi dikasih zakat tanpa modal, tanpa apa, tiba-tiba datang ini zakat harta saya. Nah, senang kan dia. Nah. Azan ya. Ya, itu belum di luar. Ya, enggak apa-apa. Wa syar'an ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsusin. Secara syar'i adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau dari badan. Nah, mal atau badan ala wajhin makhsusin, atas sisi yang khusus, yang dikhususkan. Jadi hartanya itu harta khusus, enggak semua harta. Kemudian yang wajib mengeluarkan juga tidak semua orang wajib mengeluarkan. Kecuali kalau zakat badan semua orang. Kemudian yang menerima juga bukan setiap orang. Nah, wah nanti harta saya apa? Zakat saya tak kasihkan ke orang tua aja. Nah, zakat saya tak kasihkan ke anak saya aja. Enggak boleh. Nah, nanti ada perinciannya. Al-makna anna thalitha min arkanil islami i'ta'u zakati lil mawjudina minal mustahiqina fi'lan inda tamakkuni minhu. Yang maknanya bahwasanya yang ketiga dari rukun-rukun Islam adalah apa? Menunaikan atau menunaikan zakat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada dari golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Jadi gak semua orang boleh. Nanti antum datang, saya ini penuntut ilmu, minta zakatnya, agak boleh.
Penuntut ilmu yang miskin boleh, tapi bukan karena jadi penuntut ilmu, tapi karena miskinnya. Jadi bagi orang-orang yang ada dari orang-orang yang berhak menerima zakat ketika apa? Ketika tamakun. Nah, tamakunnya apa? Ya ketika terpenuhi dia. Orang yang ada dia. Adzan. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nanti pembahasan tentang zakat nanti ada di bab zakat nanti. Dan wasaumu ramadhana, dan puasa Ramadan. As-saumu lughatan al-imsak. Puasa Ramadan. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Jadi puasa ini menahan diri. Wa syar'an imsakun makhsusun ala wajhin makhsusin bi niyatin makhsusatin. Secara syar'i apa? Menahan yang dikhususkan. Jadi yang menahan, yang ditahan apa? Sesuatu yang dikhususkan aja. Dari apa? Dari ya semua hal yang membatalkan. Kalau tidak membatalkan ya enggak apa-apa. Misalnya apa? Tidur. Boleh enggak orang puasa tidur? Boleh aja. Nah, jadi yang menahan yang khusus. Kemudian waktunya juga khusus. Enggak sampai 24 jam full, enggak. Dari mulai terbit terbit fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Menahannya waktunya tertentu. Yang ditahan juga tertentu dari hal yang membatalkan puasa saja. Kalau dia membatalkan puasa, ya enggak apa-apa. Antum mau tidur seharian dari awal terbit fajar sampai ini enggak apa-apa. Tidak membatalkan maksud. Ala wajhin makhsusin. Nah, dengan cara yang khusus kan, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Saya puasa Ramadan, ya niatnya kan niat puasa Ramadan. Nah, jadi kalau Ramadan niatnya harus di malam hari. Nanti akan kita bahas di ketika pembahasan tentang Ramadan. Wa Ramadhanu ismu syahri at-tasi'i minas sanatil hijriyati. Ramadan adalah nama bulan yang ke-9.
dari tahun Hijriah. Nah, bulan yang ke-9, kalau dalam bulan Masehi kan September. Nah, kalau dalam Hijriah ini bulan Ramadan. Sebelumnya adalah Sya'ban, setelahnya adalah Syawal. Summiya bidzalika li'annahum lamma aradu wad'a asma'i syuhur wa faqa ishtidada harrir raudha'i. Dinamakan dengan itu, dengan apa? Dengan nama Ramadan. Dinamakan dengan nama Ramadan karena sesungguhnya mereka, siapa? Orang Arab dulu. Ketika mereka menginginkan untuk membuat nama-nama bulan, jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika mau membuat nama-nama bulan, nah, wafaqa ishtidada harrir ramadhan. Nah, ketika pas menempatkan nama bulan itu, mereka apa? Bertepatan dengan atau sesuai pada apa? Kuatnya panas. Nah, sangat panas ketika itu, maka dinamakan dengan Ramadhan. Ramadhan itu apa? Ishtidadul har. Jadi Ramadhan itu dalam bahasa namanya apa? Panas yang sangat. Makanya di bulan Ramadan, kalau di Arab sana itu rata-rata panasnya puncak-puncaknya dulu. Nah, jadi sekarang ini kadang-kadang sering berubah, kan bergeser ini kan, kadang-kadang sesuai dengan bulan. Dulu pernah dikatakan di sana, pernah waktu Ramadan itu musim dingin di sana. Ramadan musim dingin. Nah, ya namanya tetap Ramadan, bukan dulu waktu membuat nama. Itu orang Arab dulu ketika mau membuat nama, meletakkan nama-nama ini. Nah, pas bulan orang-orang ini, orang puasa itu, orang Arab jahiliyah dulu, mereka puasa. Pas di bulan itu mereka, oh ini panas, maka namakan ini Ramadan. Nah, kemudian Allah menetapkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya kadang-kadang panas, kadang-kadang pas bulan musim dingin ya dingin. Nah, kalau di negara kita lu kan namanya Ramadan ini panas. Di negara kita kok enggak? Ya kalau antum puasanya di kutub utara sana juga dingin, enggak ada panas. Nah, nanti perinciannya akan kita bahas di bab Ramadan. Al-ma'na anna ar-rabi'a min arkanil islami al-imsaku fi kulli naharin min Ramadhana an jami'il mufattirat. Yang maknanya adalah bahwa yang keempat dari rukun-rukun Islam adalah menahan di sepanjang hari, sepanjang siang. Nahar ini siang. Dari bulan Ramadan, dari seluruh hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini yang ditahan. Jadi menahannya dari mana? Selama siang. Jadi mulainya dari apa? Mulai dari terbit fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Itu siang kan? Di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan ada puasa, ya waktunya sama. Dari mulai terbit fajar shadiq sampai ini. Kemudian nanti selesainya apa? Selesainya ya ketika matahari terbenam. Menandiri dari perkara yang membatalkan. Apa saja membatalkan, maka kita harus menahannya. Itu kalau puasa. Nah, kemudian nanti sebentar lagi kita ada puasa sunnah kan? Puasa sunnah Muharram. Nah, itu tanggal berapa? 10 kan? 10 Muharram. Nah, kemudian disunahkan juga puasa tanggal 9-nya. Tanggal 9 disunahkan. Tasu'a. Nah, kemudian untuk ikhtiyat itu puasa tanggal 11. Jadi kalau orang puasa tanggal 9, 10, 11 pasti dapat. Ini. Boleh jadi, ya kan? Kenapa harus ikhtiyat itu? Boleh jadi apa? Kita ngitung awal masuk bulan Muharram ini salah. Boleh jadi salah. Nah, ketika salah harusnya apa? Tanggal 1 Ramadan ternyata belum. Berarti kan harusnya masih tanggal 30 ini kan? 30 Dzulhijjah.
Nah, jadi untuk ihtiyat itu puasa tanggal 9, 10, 11. Nah, tapi kalau orang terlewat, paling utama mana? 9, 10 itu. Kalau terpaksa nggak bisa, 10-nya. 10-nya. Ya, yang afdal ya itu tadi 3 itu. Ketika dia puasa di 9, 10, 11 pasti dapat. Mau salah menentukan kecepatan bulannya atau terlalu lambat, nah pasti akan dapat. Nah, kalau terpaksa nggak bisa, maka berkurang tanggal 9, 10. Kalau terpaksa nggak bisa, tanggal 10-nya. Nah, karena dijanjikan apa? Apa pahalanya yang dijanjikan? Menghapus dosa setahun yang lalu. Lah, saya kan kemarin sudah dihapus ketika puasa apa? Arafah kan? Nah, 2 tahun kan? Tahun sebelumnya, tahun setelahnya. Ya kalau antum nggak punya dosa, berarti apa? Diangkat derajatnya. Tidakkah antum mau nanti di akhirat antum diangkat derajatnya? Harusnya dapat, misalnya si fulan ini dapat surga yang nomor 8. Aduh, nomor 8. Rendah kan? Nah, karena dia sering pas puasa, sering dinaikkan tingkatannya. Nah, naiklah dia ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Ya, derajatnya dinaikkan dia. Jadi puasa-puasa sunnah ini enggak selayaknya. Ya kalau penuntut ilmu misalnya enggak kuat, ya puasa-puasa yang di sunnah muakkadah, kan ada sunnah muakkadah. Nah, di antara muakkadahnya apa? Ini karena ada hadisnya. Puasa tanggal 10 haram. Maka besok tanggal 10. Tanggal 10 bulan hari apa? Kamis. Masa? Ini tanggal 7. 7. Besok hari Senin kan? Senin, Selasa, Rabu tuh. Nah kalau ini tanggal 7 kan berarti tanggalannya Rabu kan? Iya kan? Nah, Rabu sama Kemisnya sekalian kan? Tanggal 9-nya katanya rihlah. Jika merayakan kemerdekaan dengan puasa kan bagus. Nah iya, merayakan kemerdekaan dengan puasa kan justru memang seperti itu kan. Boleh nggak merayakan kemerdekaan? Boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, kan kita bergembira dengan keluarnya orang kafir dari negara kita. Nah, ya kalau isinya ini nanti mungkar lah, baru dia mungkar. Kalau isinya kebaikan, orang puasa, zikir, orang belajar, kan baik. Mengisi kemerdekaan kan, suruh mengisi kemerdekaan kan? Kita isi kemerdekaan dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan kerja bakti misalnya, bersihkan sakan. Nah, ini makna dari rukun Islam yang keempat. Wal hajju wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Yang kelima adalah haji. Hajjul baiti, berhaji pada Baitullah. Bagi orang yang dia apa? Dia mampu untuk berhaji. Nah, mampu dari adanya apa? Adanya jalan. Kalau seperti sekarang kan corona nggak ada haji. Ya terus gimana? Ya nunggu sampai terbuka. Nah, jadi bagi yang mampu haji, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya, kalau nggak mampu ya berdoa supaya mampu mengumpulkan harta. Jadi kemampuan itu ada berupa harta. Boleh jadi orang punya harta tapi fisiknya nggak mampu.
Boleh jadi fisiknya mampu, kayak kita ini mampu. Rasul haji, Azmi siap mesti. Azmi besok berangkat haji, oh siap. Tapi kan duitnya nggak ada. Nah, berarti belum mampu dari sisi apa? Dari sisi harta. Ada yang dia mampu hartanya, badannya punya. Ada yang memang badannya mampu, jalannya nggak aman, jalan ke sana. Nah, bisa aja kan kalau zaman dulu kan mereka perjalanan darat, mungkin ada perampok di jalan, jalannya ini dan sebagainya. Maka nanti istita'ah itu banyak. Al-hajju lugatan al-qasdu. Jadi haji itu secara bahasa apa? Al-qasdu, menuju. Wa syar'an qasdul baiti biniyatin nusuk. Secara syar'i haji itu apa? Menuju pada Baitullah. Menuju pada Baitullah itu maksudnya apa? Ka'bah. Al-Bait maksudnya ini suruh menuju kepada Al-Bait. Nah, rumah itu kan Al-Bait bahasanya. Sudah saya menuju ke rumah aja. Nah, enggak, Al-Bait itu maksudnya adalah Baitullah. Nah, biniyatin nusuk, dengan niat nusuk, niat ibadah. Kalau menuju Baitullah niatnya berdagang ya enggak, ditengahan haji. Ya kan niatnya niat nusuk harus, biniyatin nusuk. Dengan niat nusuk. Al-bait wal baitu al-ka'batu. Nah, maksud dari al-bait adalah Ka'bah. Makna istata'a. Makna istata'a adalah ataqa wa qadara. Maknanya apa? Taqah dia punya kekuatan dan punya kemampuan. Nanti akan dibahas kemampuan dari sisi apa? Kekuatan fisik dan mampu dari sisi harta. Dan jalan untuk ke sana ini. Wasabilu lughatan at-tariq. Nah, dari jalan. Jadi jalan menuju ke sana ada, kecuali orang yang apa? Orang yang dia berada di bawah apa? Jarak safar. Jadi jarak safar kan 80 kilo. Nah, kalau dia bertempat tinggal hanya kurang dari 80 kilo dari Mekah, maka nggak usah nyiapkan barang, jalan kaki nyampe itu. Nah, kalau kita Indonesia kan jauh, harus naik pesawat dan sebagainya. Apalagi sekarang kita daftar sekarang, berangkatnya nanti 22 tahun yang lalu. Nanti 20 tahun lagi. Kok 20 tahun yang lalu? 22 tahun lagi. Kemarin kan saya ke bank Muamalat situ. Kita buka rekening, tawari, mau tabungan haji enggak, Pak? Nah, ini kalau nanti daftar sekarang, ya kan? Nanti berangkatnya 22 tahun lagi. 22 tahun. Nah, terus gimana? Daftar enggak? Ya daftar. Kalau ini, kalau kalau mampu daftar harus. Nanti kita enggak tahu berangkatnya. Ya sama juga. Antum mau nunggu 22 tahun lagi. Kalau baru nanti daftarnya 20 tahun lagi, berangkatnya 30 tahun lagi nanti. Ya. Maka sekarang ini kalau punya uang daftar dulu. Misalnya punya uang kita kan. Sekarang untuk daftar kan 25 kalau 25 baru didaftar. Maka daftar. Nah, nanti berangkatnya 22 tahun lagi. Nah, ya antri kan, apalagi ini karena nggak ada 2 tahun terakhir ini nggak ada haji. Semakin numpuk kan. Tambah nih yang daftar sekarang, berangkatnya nanti 24 tahun lagi. Nah, kalau antum masih muda, masih berapa terakhir umurnya? Nah 20 kan, masih baru 40 nanti. Kalau saya daftar, berangkatnya nanti usia 70. Ini gak apa-apa, selama 20 tahun persiapan kan, olahraga gitu, biar ketika datang gilirannya, nah, kalau belum mati, kalau mati kan tinggal diambil aja hartanya, bagi warisan ke anak-anaknya kan, kalau mati. Yang penting udah ada niat, nanti kita harus seperti itu. Kalau ini kita daftar, yang penting daftar aja. Kalaupun toh tidak belum sampai kemudian kita mati, ya qadar Allah masyafa'al. Yang penting sudah dicatat bahwa kita sudah berniat. Nah, berniat kan udah setor uang untuk ini kan.
Al-makna annal khamisa min arkanil islami qasdul ka'bati bil haji ala man wajada zadan dhahaban wa iyaban. Maknanya bahwa yang kelima, bahwasanya yang kelima dari rukun-rukun Islam adalah menuju pada Ka'bah dengan haji, dengan niat haji, atas orang yang dia mendapati pada bekal zahaban wa iyaban, pergi dan pulang. Wah, saya punya bekal untuk pergi aja. Lah pulangnya piye? Ya enggak pulang, saya menetap di sana. Ya enggak apa-apa kalau antum mau boleh enggak? Boleh aja kan kalau enggak diusir sama pemerintah Saudi. Iya kan? Kalau nanti kita nyerahkan diri aja biar ditangkap kemudian dipulangkan gratis kan? Kalau sekarang di Indonesia nggak bisa. Orang beli tiket itu tiket PP yang dibeli. Nggak ada tiket P aja. Saya mau tiket P aja. Lah P-nya pulangnya gimana? Pulangnya nanti laporan polisi saya. Tolong tangkap saya, Pak. Nah, dulu ada TKI kan gitu. Kalau mereka udah mau pulang, ya kan, uangnya dikirim ke Indonesia semua. Dah, saya nggak punya uang. Datang kepada polisi. Nah, yang ilegal itu kan nggak punya surat dokumen kan? Pak, tolong tangkap saya. Tangkap dia, pulangkan gratis. Nah, resikonya hanya paling 5 tahun ke depan dia nggak boleh lagi kunjungan ke sana. Setelah itu kan baru nanti boleh lagi. Lo kan nggak pengen balik lagi ke sana, TKI. Ya. Jadi man wajada zadan dhahaban wa iyaban. Nah, orang yang mendapati bekal untuk pergi dan untuk pulang. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu muddata dhahabihi au dhihabihi wa iyabihi. Dan orang yang dia punya nafkah untuk orang yang nafkah orang itu senantiasa wajib atas dia. Ya, misalnya seorang suami dia mau pergi haji, dia kan wajib nafkahi istri, anak-anaknya, ya kan? Maka ketika dia pergi haji ya jangan pergi aja, tinggalkan punya untuk anaknya ini selama kira-kira saya pergi berapa? 2 bulan misalnya untuk pergi haji. Selama 2 bulan itu nafkahnya sudah ada. Bukan dia pergi anaknya ditelantarkan. Nah, ini enggak benar, enggak boleh yang seperti ini. Nah, selama muddata dhihabihi wa iyabihi, selama pergi dan sampai dia pulang. Wa markuban in kana bainahu wa bainal makkata marhalatan au aktsara. Dan dia mendapati kendaraan. Apa jika keberadaan orang itu jika keberadaan antara dia orang yang mau berangkat haji dan antara Mekah ini marhalatan au aktsaru. 2 marhalah itu kira-kira kalau pakai kilometer 80 meter atau lebih. Kayak Indonesia ini harus ini. Tapi kalau dia kurang 80 kilometer, saya punya rumah di mana? Hanya 70 kilometer dari Makkah misalnya. Ya enggak wajib dia punya markub. Misalkan enggak ada mobil, jalan kaki. Nah, jalan kaki karena dia dekat dengan Makkah. Nah, kalau dekat dengan Makkah maka tidak disyaratkan. Dekatnya itu yaitu tadi marhalatan. Nah, marhalatan au aksar. Kalau marhalatan au aksar 80 kilo lebih, maka dia disyaratkan harus menyediakan tunggangan. Kalau mau jalan kaki gimana? Ya enggak apa-apa, terserah. Kalau dia mampu ya enggak apa-apa. Semua haji jalan kaki dari Indonesia ini. Nah, ya enggak apa-apa mau jalan kaki. Ketemu laut gimana? Hah? Orang Jawa kan misalnya mau jalan kaki saya sampai di pelabuhan sana di Merak, mau ke Sumateranya gimana? Atau nyebrang ke Malaysianya gimana? Nah, kamu bisa nggak apa-apa, jalan kaki boleh. Nah, kemarin ada yang umroh orang Indonesia naik motor. Nah, umroh naik motor orang Indonesia. Indonesia aneh-aneh. Cari sensasi kan.
ma'astijma'i baqi syurutil wujubi al-madhkurati fi mahalliha. Nah, bersama dengan apa? Syarat-syaratnya bagi orang yang ini setelah terpenuhi, dia punya bekal untuk pergi dan pulang, nafkahnya untuk orang yang ditinggalkan ada, kendaraannya ada. Nah, dan ada apa? Terkumpul juga syarat-syaratnya, syarat-syarat wajib yang disebutkan di dalam apa? Ke tempatnya dia nanti. Jadi kita kalau misalnya kan, kalau dulu kan orang naik apa? Onta kan, naik onta. Nah, selama perjalanan itu nanti ketika dari mulai tempat tinggal dia sampai Makkah itu ada nggak tempat minum untuk air, tempat airnya untuk onta? Kan mungkin onta ini nggak dikasih minum selama perjalanan berhari-hari, nggak mungkin. Nah, ketika dia nanti misalnya berhenti, itu ada minuman. Nah, jadi di perjalanannya dia juga dipersyaratkan ada makanan. Nah, kalau sekarang ya kan perjalanan naik pesawat kan, di Indonesia sampai sana makanan di pesawat semua ada di situ. Tahu-tahu kita naik, turun sudah di bandara lain, sudah sampai di Jeddah sana. Kama yajibul hajju ala man dzukira tajibu alaihi al-umrah. Dalam mazhab Syafi'i umrah ini wajib hukumnya. Haji sama hukumnya dengan haji. Kalau dia nggak mampu, belum punya uang untuk haji, ya umrahnya dulu. Cukupnya uang untuk apa? Untuk umrah. Ya umrah dulu dia. Ya umrah dulu. Karena wajibnya umrah ini sama dengan wajibnya haji. Wahya lughatan az-ziyaratu, dan umrah itu secara bahasa apa? Az-ziyarah. Wa syar'an qasdu ini. Ziyaratu mestinya. Ziyaratul baiti bi niyatin nusuk. Mengunjungi Baitullah, mengunjungi Ka'bah dengan niat ibadah. Nah, ini kalau apa? Umrah. Jadi umrah hukumnya di dalam mazhab Syafi'i wajib seperti wajibnya haji. Ini arkan Islam yang 5. Jadi Islam itu akan tegak dengan ini, sebagaimana dalam hadis itu bunyal Islamu apa? Khams ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Jadi kalau orang tidak menjalankan ini, maka apa? Hakikatnya dia merobohkan Islam. Minimal berapa? Minimal 3 kan? Minimal 3. Jadi antum ini kewajiban minimal 3. Syahadat. Jadi kalau kita bersyahadat ya harus tahu ilmunya kan. Setelah bersyahadat, belajar tentang ilmunya. Apa yang harus dilakukan ketika orang sudah bersyahadat? Ada konsekuensinya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu ada konsekuensinya, sebutkan para ulama. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu menegakkan sholat. Kemudian apa? Puasa. Zakat ini kan bagi yang mampu, apa yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Kalau kita semua antum ini masih belum lah, masih miskin-miskin, belum punya harta, belum punya harta. Yang wajib harta ini kan harta mal kan ini, apa? Kalau sudah terpenuhi syaratnya kan, nah antum ini belum memenuhi syaratnya. Nah kalau zakat harta, semua masih dibayarkan orang tua. Nah, yang bayar sendiri kan 1-2 aja. Haji belum ada, belum mampu. Haji di Indonesia itu kalau nggak salah sampai kemarin 38 kalau nggak salah, terakhir itu 38. Nah, ya nanti kalau sulit berangkat haji, berangkat dari negara lain kan. Di Indonesia kan nunggu 22 tahun kan. Nah, berangkat lewat tempat lain, lewat Oman, lewat Yaman, habis itu baru masuk ke Saudi. Bisa aja. Yang penting kan sampai sana di bulan haji. Kalau sampai sananya di bulan Muharram ya lewat sudah. Nunggu setahun di sana. Apa sambil kerja kan, ngumpulkan duit, pulang-pulang kaya kan. Kalau dia ditangkap sama syurta, polisi, petugas sana. Kalau ditangkap ya gak apa-apa kan. Penjara di sana enak kan. Kasih makan. Nah, tolong nanti kalau datang bulan haji saya dilepaskan ya. Saya mau haji deh, habis itu nanti penjara lagi gak apa-apa. Nah enak kan, kasih makan selama setahun gratis.
Nah. Demikian yang bisa kita kaji malam ini. Maaf kalau ada benarnya datang dari Allah, kalau salah murni dari kekurangan saya dan keterbatasan ilmu. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.